Cahyadi Raharja, pelaku utama Vin 888 semakin terpepet dikepung. Tapi sampai saat ini pihak Barreskrim belum menetapkan dia sebagai tersangka. Walaupun sudah 2 orang tertangkap, Peter Sufandri dan Kerry Chandra. Tapi yang menarik adalah investasi robot trading Vin 888 yang kerugian korban ditaksir mencapai 15 juta US itu belum ada aset yang disita. Ada apa ini? Nah, kita akan bahas. Usaha dengan kartu kredit. Join Credit Card Revolution. Halo Street Smart, ketemu bersama saya Roy Sakti dan kali ini saya akan memberikan update tentang Vin 888. Jadi kasus robot trading sekarang ini yang lagi rame adalah ATG dan Vin 888. Mereka ini ketangkepnya periodenya mirip-mirip deh ya. Tapi yang dibuka di publik itu adalah ATG. Kalau kita lihat ATG sendiri, sekarang polisi udah berhasil menyita berbagai macam, mulai dari mobil mewah, kemudian properti, kemudian aset kripto dari Wahyu Kenso dan kawan-kawannya. Nah, tapi yang menarik ini adalah yang di Vin 888 ini terkesan kayak senyap. Yang tertangkap adalah Peter V. Sufandri dan Kerry Chandra, itu leader kalau nggak salah. Tapi aktor utamanya, tempat orang yang megang duit ini, yaitu Cahyadi Raharja, belum ditetapkan sebagai tersangka. Padahal kasus ini juga sudah viral, bahkan dibahas di Detik, di Kompas, kemudian di Cokro TV juga membahas tentang ini. Nah, ini yang menarik ini. Ada apa dengan Cahyadi Raharja yang memang secara jabatan cukup mentereng, yaitu adalah wakil direktur dari Jababeka Group. Kode sahamnya Kija ya. Nah, padahal semua bukti itu sudah mengarah kepada Cahyadi Raharja. Mulai dari dokumen afidavit dari pengadilan Singapura yang menjelaskan bahwa uang Vin 888 itu dipegang oleh Cahyadi Raharja. Dan dokumen ini sudah diapostelkan dan sudah diterima sebagai barang bukti. Tapi sampai hari ini kita melihat Cahyadi Raharja tidak dijadikan tersangka ataupun tidak muncul. Nah, yang ditangkap cuma kroco-kroconya si kakek Sun Gokong, Peter Sufandri dan Kerry Chandra, yang tidak ada aset yang tersita. Nah, pertanyaannya adalah ada apa ini dari pihak Barreskrim ini? Padahal ada total 450 korban yang sudah melapor, total kerugian 15 juta US dollar ya. Nah, pasal yang dimasukkan juga pasal TPPU, tindak pidana pencucian uang. Nah, bahkan pihak paguyuban Vin 888 sampai mengundang pakar TPPU, yaitu Ibu Yenti Garnasi, untuk membantu mengguidance menemukan kemana aset-aset tersembunyi dari pelaku ini. Ini adalah salah satu sekilas dari cuplikannya. Ini adalah terkait, salah satunya adalah pasal yang dilaporkan adalah TPPU. Menurut Ibu, pendapat Ibu sebagai ahli bagaimana ya Bu? Iya, ini kan korban ini kan mendatangi saya sekian kalinya ya. Puasa-puasa pun datang ya. Nah, jadi memang kalau laporannya itu TPPU intinya apa sih? Penegakan hukum untuk menelusuri aset, follow the money. Sebetulnya bukan sekedar follow the suspect, bukan sekedar mencari pelakunya, tapi mencari uang itu sebenarnya di mana. Jadi harus ditelusuri betul. Kalau dikatakan bahwa sudah ada 2 orang, apakah 2 orang ini adalah memang intellectual actor-nya atau bukan, gitu kan? Harus dicari sampai intellectual actor-nya, karena uang itu pasti di tempat itu. Jadi kan harus, saya kira saya memang sudah di BAP ya, tapi saya merasa bahwa itu masih sangat belum menyentuh ke kronologinya lah, gitu ya, masih teori aja gitu. Jadi memang sebetulnya menurut saya sih nggak susah kalau mau mendalami. Kan banyak kasus seperti ini, memang harus seperti sampai di situ, sampai di siapa sih sebetulnya. Jadi kan kalau anatomi suatu kejahatan itu kan kita tahu kejahatan itu tidak mungkin sendiri, apalagi kalau korbannya banyak, pasti pelakunya juga tidak mungkin sendiri, ya kan? Itu kan ada perannya masing-masing nih, peranan misalnya peranan yang meng-hire
peranan yang mengajak, kemudian peranan yang ngatur uang masuknya kemana, dan kemudian peranan yang pada akhirnya di mana sih uang itu kan gitu, ya kan? Yang saya baca di media kan udah dibaca di media dan juga di beberapa media, Anda menyampaikan bahwa sebetulnya sudah cukup banyak bukti gitu kan. Jadi sebetulnya dan kalau TPPU itu harus kalau bisa itu sekaligus kan dari kejahatan asal dan TPPU-nya, dan yang penting adalah hati-hati dalam hal jangan sampai malah bukan orang pertama, bukan pelaku utamanya duluan, itu bisa bahaya itu. Itu pernah kejadian juga, itu malah layer kedua duluan dan itu lolos dan itu bisa kabur lah. Intinya dalam hal kejahatan ekonomi kan kita harusnya penegak hukum negara ini kan melindungi korban, ya, terlepas bagaimana korban itu menjadi mungkin gampang diprovokatif juga, jadi gampang jadi korban, tapi tetap tugasnya negara itu. Nah, ini berdasarkan desas-desus ini, backingan dari Cahyadi Raharja ini juga nggak kalah kuat dengan backingannya Wahyu Kenso, teman-teman, ya. Karena memang ya di belakangnya ini Cahyadi Raharja adalah seorang wakil direktur yang kemudian perusahaan yang TBK yang ada saham di situ. Nah, otomatis nggak kaleng-kaleng nih, ya kan, nggak kaleng-kaleng nih. Tapi ya kita pengen tahu nih sampai kapan Cahyadi Raharja belut loh kan, lunyu ya. Dan sampai kapan pihak Bareskrim mau menghalang-halangi ataupun menahan. Karena kita mengendus ada gejala-gejala yang tidak baik, yaitu Peter V. Sufandri dan Cari Chandra dimajukan, ditangkap ya, tapi kemudian nanti di sidang tanpa adanya hasil sitaan. Padahal yang diinginkan oleh para korban adalah uang kembali. Sebenarnya korban itu nggak peduli Peter V. Sufandri mau dibebaskan, mau ditahan ataupun Cahyadi Raharja, yang penting uangnya kembali. Nah, sampai sekarang problemnya adalah ini adalah satu-satunya kasus robot trading yang ditanganin Bareskrim yang hasil sitaannya belum ada. Makanya nggak mau dipublish di depan publik, sementara dipamerkan hasil sitaan dari Wahyu Kenso ATG supaya kelihatan hasil. Nah, pertanyaan yang ini tanda tanya ini, ada apa ini? Padahal divisi yang menyita aset-aset ATG itu sama juga yang ngurusin Fin888. Nah, semoga pihak Bareskrim bisa membongkar, jangan pilih kasih. Kasihan korban yang setahun itu berjuang setahun lebih loh, teman-teman, ya. Laporan nggak naik-naik, ya kan, diperlambat, ya nggak tahu lah dengan alasan kerjaan apapun. Tapi yang diinginkan oleh para korban adalah mereka menerima kembali adalah hasil kerugiannya, walaupun tidak semua, kita sadar, tapi minimal ada sesuatu. Nah, kalau cuman begini aja nih, ya kan, endingnya kalau sampai nih Peter V. Sufandri sama Cari Chandra aja dimasukkan dan tidak ada aset yang disita, pertanyaannya apa gunanya korban itu ngelapor TPPU, ya? Dapatnya apa? Cuman dapat keadilan paling vonis paling cuman 3-4 tahun. Percuma dong. Nah, oke, semoga ini bisa bermanfaat, teman-teman. Pertanyaannya kira-kira ini backingannya sekuat apa ini ya? Cahyadi Raharja ini mau lari kemana lagi? Mari kita saksikan di video berikutnya nanti. See you.